Gerindra minta Hasto tak cemen saat dipanggil polisi dan KPK. Respon Gibran soal peluang Kaesang maju di Pilkada 2024. Bobi, Kang Emil hingga Kofifa dapat dukungan dari Projo. PSI partai kelima yang dukung Kofifa dan Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024. Halo sahabat pojok. Minggu ini kita akan menyajikan berita-berita terupdate, aktual, dan berbagai informasi menarik lainnya selama sepekan. Bersama saya Putri Anju di program Resum Pojok Negeri Media. Sekjen PDIP Hasto Kristianto diperiksa Polda Metro Jaya. Dugaan kasus penyebaran berita hoaks atau bohong. Bahkan, baru-baru ini dirinya akan dipanggil KPK untuk diperiksa terkait dugaan suap tersangka mantan caleg PDI Perjuangan Harun Masiku. Hal tersebut membuat Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menyatakan agar Hasto tak cemen saat dipanggil polisi dan KPK. Berikut informasi selengkapnya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mendapat panggilan bertubi-tubi dari aparat penegak hukum. Baru saja selesai diperiksa Polda Metro Jaya, Hasto kini harus menjalani pemeriksaan lainnya di KPK. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menyatakan, Hasto Kristianto semestinya tidak takut menghadapi pemanggilan polisi. Habibur Rahman mengklaim ketika masih menjadi oposisi, ia juga sering dilaporkan ke polisi. Wakil Ketua Komisi 3 DPR ini pun yakin bahwa aparat penegak hukum tidak pernah mengkriminalisasi seseorang. Kenapa? Jangan cemen juga gitu kan, yang seperti itu. Ya dulu juga dilaporkan kemana-mana kok, waktu kita oposisi dari zaman dulu, dari zaman kapanpun ya. Kita yakin penegakan hukum berjalan lurus kok. Diberitakan sebelumnya, Hasto mengaku dipanggil oleh Polda Metro Jaya pada Selasa hari ini untuk memberikan keterangan terkait pernyataannya di sebuah stasiun televisi nasional. Namun ia heran dengan alasan polisi memanggilnya karena ia merasa hanya menyuarakan hal-hal tidak benar yang terjadi saat ini. Besok saya akan menghadiri dan saya akan hadir sebagai warga negara yang taat pada hukum atas surat panggilan yang ditujukan kepada saya untuk melakukan suatu klarifikasi atas suatu kasus. Tetapi saya gak heran karena yang dipersoalkan itu adalah wawancara saya dengan salah satu media. Ya, saya akan hadir sebagai bagian dari tanggung jawab saya dan sekaligus meluruskan agar hukum tidak digunakan sebagai alat kekuasaan. Kami hormat Polri, TNI, Polri ini harus meneladani. Padahal menurut dia, wawancara dengan stasiun televisi itu merupakan salah satu bentuk fungsi partai dalam melakukan pendidikan politik, termasuk menyuarakan hal-hal yang tidak benar. Namun, Hasto memastikan ia akan memenuhi panggilan polisi tersebut. Dipanggil KPK kasus Harun Masiku. Sebagaimana diketahui setelah Polda Metro Jaya memanggil Hasto untuk diperiksa terkait laporan dugaan penghasutan lewat narasi pemilu 2024 curang pada Selasa 4 Juni 2024 hari ini. Lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK juga memanggil Hasto Kristianto untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR 2019 hingga 2024 yang menjerat Harun Masiku pada pekan depan. Menurut Roni, PDIP saat ini memang tengah sibuk mempersiapkan kontestasi Pilkada Serentak 2024 yang digelar November mendatang. Namun laporan pengaduan masyarakat atau Dumas yang menurutnya tidak jelas di Polda Metro Jaya seakan ingin membuat fokus PDIP beralih. Ex-pengacara Richard Eliezer alias Braha E ini menilai ucapan Hasto di media massa maupun televisi swasta merupakan cermin dari sikap PDIP. Sehingga kata Roni justru aneh jika parpol yang menyatakan sikap politiknya kepada publik malah dipolisikan. Hasto sendiri diketahui dilaporkan oleh dua orang bernama Hendra dan Bayu Setiawan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polda Metro Jaya.
Hasto diperiksa hampir 3 jam lamanya mulai pukul 10.00 waktu Indonesia Barat oleh penyidik kepolisian soal pernyataannya di salah satu media nasional yang diduga menghasut hingga timbul kerusuhan. Dia diduga melanggar tindak pidana penghasutan dan atau menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang membuat pemberitaan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 KUHP dan atau pasal 28 ayat 3 Jo, pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Tak lama berselang, kabar Hasto akan diperiksa disampaikan juru bicara KPK, Ali Fikri. Dia menyebut Hasto akan diperiksa KPK pada pekan depan. Namun, Ali belum bisa mengungkap hari apa Hasto Kristianto dipanggil tim penyidik KPK. Informasi dari teman-teman penyidik yang bersangkutan dimungkinkan minggu depan akan dipanggil ya. Tetapi memang kami belum mengkonfirmasi kembali waktunya dan apakah surat panggilan sudah dilayangkan atau belum, tapi sudah ya. KPK kembali telisik keberadaan Harun Masiku. Belakangan KPK kembali rajin mengusut kasus Harun Masiku yang sudah menjadi daftar pencarian orang atau DPO selama 4 tahun. Ada 2 mahasiswa serta seorang pengacara yang dicecar tim penyidik KPK untuk mencari tahu lokasi persembunyian Harun, termasuk dugaan adanya pihak yang dengan sengaja menyembunyikan Harun Masiku. Bahkan, penyidik KPK sempat memanggil mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Wahyu Setiawan. Pada pemanggilan Kamis 28 Desember 2023 itu, salah satu menteri pemeriksaan yang ditanyakan KPK kepada Wahyu adalah terkait keberadaan Harun Masiku. Tim penyidik KPK juga sedang menggeledah rumah Wahyu di Banjarnegara, Jawa Tengah pada 12 Desember 2023 untuk mencari Harun. Dalam perkaranya, Wahyu Setiawan bersama mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina terbukti menerima uang sebesar $19.000 Singapura dan $38.350 Singapura atau setara dengan 600 juta rupiah dari Saiful Bahri. Suap tersebut diberikan agar Wahyu dapat mengupayakan KPU menyetujui permohonan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR Dapil Sumatera Selatan 1, yakni Rizky Aprilia kepada Harun Masiku. Setelah Gibran Raka Buming Raka menang di Pilpres 2024 sebagai wakil Prabowo Subianto, kini isu adiknya Kaisang Pangarep dikabarkan akan maju di Pilkada Jakarta. Ditambah lagi, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan syarat usia maju kepala daerah berusia 30 tahun saat pelantikan sebagai kepala daerah. Gibran menganggap putusan Mahkamah Agung tersebut maka terbuka peluang bagi anak-anak muda untuk bisa berkompetisi di ajang pilkada. Berikut informasinya. Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka enggan bicara banyak seputar peluang adik bungsunya Kaisang Pangarep untuk maju di ajang Pilkada Jakarta 2024. Terlebih setelah Mahkamah Agung mengeluarkan putusan syarat usia maju kepala daerah berusia 30 tahun saat pelantikan sebagai kepala daerah. Gibran mengatakan agar hal itu ditanyakan langsung kepada Kaisang. Terkait wacana pencalonan Kaisang di ajang Pilkada Jakarta, putra sulung Presiden Joko Widodo ini menyerahkan sepenuhnya kepada suami Erina Gudono itu. Ya, keputusannya di Kaisang ya untuk maju atau tidak ya. Tanyakan aja, tanyakan. Gibran juga dimintai tanggapan soal putusan Mahkamah Agung yang mengubah ketentuan syarat usia dari yang sebelumnya calon gubernur dan wakil gubernur berusia 30 tahun terhitung sejak penetapan pasangan calon menjadi berusia 30 tahun setelah pelantikan calon. Menurut Gibran, dengan putusan Mahkamah Agung tersebut maka terbuka peluang bagi anak-anak muda untuk bisa ikut berkompetisi di ajang pilkada. Sebelumnya, Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad memberi sinyal dukungan kepada Budi Satrio Jiwandono dan Kaisang Pangarep maju di Pilkada Jakarta 2024. Keduanya diduetkan sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur. Putra bungsu Jokowi diketahui lahir pada 25 Desember 1994 sehingga belum genap berusia 30 tahun saat pendaftaran nanti. Menurut jadwal, pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur dibuka pada 27 hingga 29 Agustus mendatang. Namun dengan putusan Mahkamah Agung nomor 23P/HUM/2024 itu, Kaisang bisa ikut mendaftarkan diri meskipun usianya belum genap 30 tahun saat pendaftaran. Bila ternyata terpilih, Kaisang dapat memenuhi syarat sebagai kepala atau wakil kepala daerah lantaran usianya nanti sudah masuk usia 30 tahun sebelum pelantikan kepala daerah.
Meski bukan partai politik, relawan Pro Jokowi atau Projo terang-terangan mendukung Bobi Nasution di Pilkada Sumatera Utara. Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta atau Jawa Barat dan Khofifah Indar Parawansa di Pilkada Jawa Timur. Ketua Des Pilkada DPP Projo, Roy Abimanyu, menyebutkan para calon kepala daerah yang bakal didukung adalah yang selaras dengan pemerintahan ke depan. Berikut informasi selengkapnya. Relawan Pro Jokowi atau Projo memberikan dukungan pada sejumlah calon kepala daerah yang bakal mengikuti pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak 2024. Ketua Des Pilkada DPP Projo Roy Abimanyu menyebutkan, para calon kepala daerah yang bakal didukung adalah yang selaras dengan pemerintahan ke depan. Ia pun sudah mendeklarasikan 3 calon kepala daerah yang bakal didukung. Ketiganya adalah menantu Presiden Joko Widodo dan Wali Kota Medan Bobi Nasution, mantan Gubernur Jawa Barat atau Jabar Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Timur atau Jatim Khofifah Indar Parawansa, dan mantan Wali Kota Tangerang Selatan atau Tangsel Airin Rahmidiani. Ridwan Kamil atau Emil digadang-gadang akan mengikuti Pilkada DKI Jakarta atau Jawa Barat. Sementara Khofifah akan mengikuti Pilkada Jatim dan Airin hendak maju di Pilkada Banten. Ia pun mengungkapkan Projo bakal mengaktifkan mesin politik di tingkat cabang dan daerah. Upaya itu dilakukan untuk memberikan dukungan masif pada para calon kepala daerah yang didukungnya. DPP Projo akan memastikan keterpilihan calon kepala daerah yang pro rakyat dan sejalan dengan pemerintahan terpilih Prabowo Gibran. 2. DPP Projo akan mendukung calon-calon kepala daerah yang didukung oleh Pak Jokowi, Pak Prabowo, Mas Gibran, dan Koalisi Indonesia Maju. 3. DPP Projo membentuk Des Pilkada untuk menggerakkan seluruh kemampuan organisasi dalam memenangkan calon kepala daerah yang kami dukung. Silakan dilanjutkan Bapak. Lanjut. DPP Projo akan mengeluarkan rekomendasi dukungan untuk kemudian diperjuangkan oleh DPD dan DPC seluruh Indonesia, serta menggerakkan semua kader berjuang maksimal di darat dan di media sosial. 5. DPP Projo akan mengaktifkan kembali posko-posko rakyat yang kemarin sudah kami bentuk semasa Pilpres, ada sekitar 50.000 lokasi untuk memenangkan calon kepala daerah yang kami dukung. 6. DPP Projo memandang Pilkada serentak sebagai upaya konsolidasi besar bangsa untuk menuju persatuan nasional demi mewujudkan Indonesia Emas 2045. 7. Nah, dalam kesempatan ini DPP Projo ingin menyampaikan beberapa calon kepala daerah yang sudah pasti didukung oleh DPP Projo, antara lain Airin Rahmidiani, calon Gubernur Banten; Ridwan Kamil, calon Gubernur Jawa Barat; Bobi Nasution, calon Gubernur Sumatera Utara; dan Khofifah Indar Parawansa, calon Gubernur Jawa Timur. Saat ini DPP Projo, DPD Projo, dan DPC Projo sedang melangsungkan komunikasi politik yang intensif dengan tokoh-tokoh yang akan maju Pilkada serentak 2024, baik di provinsi, kota maupun kabupaten. Demikian pandangan dari
Partai Solidaritas Indonesia secara resmi mendukung Kofifa Indar Parawansa dan Emil Dardak di Pilkada Jawa Timur 2024. Putra bungsu Presiden Joko Widodo ini menyebut dukungan diberikan untuk melaksanakan aspirasi yang muncul dari kader-kader di daerah. Berikut informasi selengkapnya. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep mengklaim dukungan partainya untuk Kofifa Indar Parawansa dan Emil Dardak di Pilkada Jawa Timur 2024 tanpa mahar politik. Hal ini dikatakannya usai PSI memberikan surat rekomendasi kepada keduanya untuk maju Pilkada Jatim di kantor DPP PSI Jakarta Pusat Selasa 4 Juni 2024. Gak ada sama sekali, gak ada mahar atau apapun itu. Paling biaya yang dikeluarkan oleh Ibu Kofifa dan Pak Emil itu tiket pesawat aja ke sini. Putra bungsu Presiden Joko Widodo ini menyebut dukungan diberikan untuk melaksanakan aspirasi yang muncul dari kader-kader di daerah. Usai memberikan rekomendasi, Kaisang mengaku partainya siap mengikuti arahan Kofifa dan Emil terkait koalisi. Di kesempatan yang sama, Kofifa menyampaikan bahwa PSI telah menyiapkan kader-kader kandidat di Jawa Timur untuk maju pilkada berseiringan dengan proses pemenangan Kofifa dan Emil. Kader-kader tersebut akan mengikuti kontestasi di sejumlah tempat termasuk Surabaya, Malang, Madiun, hingga Gresik. Insya Allah semua dalam posisi yang bisa saling bersinergi, saling membangun efektivitas koordinasi. Sebagai informasi, Kofifa dan Emil resmi mendapatkan dukungan dari 4 parpol yaitu Demokrat, Golkar, Perindo, dan PAN. Dengan begitu, PSI menjadi partai kelima yang mendukung pasangan ini. PSI se-Jawa Timur dengan komandannya langsung Ketua DPP PSI Jawa Timur, Mas Aan. Dan di kesempatan pada sore hari ini bersama dengan Mas Kaisang Pangarep juga dihadiri oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Sis Grace Natali dengan Sis Isyana juga dari Dewan Pembina dan juga Waketum DPP PSI Bu Andi Budiman. Jadi sebelumnya kita akan sampai pada agenda utama kita yaitu penyerahan rekomendasi calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur yang langsung akan diberikan oleh Mas Kaisang Pangarep. Dipersilahkan, Mas. Tahan Bu, tahan Ibu. Sabar Ibu, tahan Bu. Tahan Bu. Tahan Bu. Tahan Ibu. Oke. Alhamdulillah. Selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Ketua Umum DPP PSI Mas Kaisang Pangarep, alasan kenapa memberikan rekomendasi kepada Ibu Kofifa dan Mas Emil. Dipersilahkan, Mas Emil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua, dan swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih untuk Bu Kofifa dan Pak Emil karena sudah bersedia hadir di rumah kami yang sangat sederhana ini, DPP PSI, untuk bersilaturahmi. Dan tadi baru saja kami menyerahkan surat rekomendasi kami kepada Ibu Kofifa dan Pak Emil untuk pilgub di Jatim. Sekali lagi ini adalah sebuah kehormatan buat kami di Jawa Timur karena Jawa Timur adalah salah satu daerah yang krusial buat PSI. Insya Allah kader PSI yang kami dorong dan perintahkan maju di Pilkada 2024 nanti seperti Surabaya, Malang, Madiun, dan Gresik akan juga turut mendukung Ibu Kofifa dan Pak Emil sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur di Jawa Timur tahun 2024.
Dengan demikian, PSI memutuskan untuk mengusung pasangan Ibu Khofifah dan Pak Emil sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2024-2029. Insya Allah, saya berharap Ibu Khofifah dan Bapak Emil dapat bersinergi untuk program pemerintah pusat yang ditransisikan nanti dari Pak Presiden Jokowi ke Pak Presiden Prabowo sebagai Presiden terpilih di 2024. Saya kira itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ketum. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Khofifah untuk memberikan sambutan pada acara sore hari ini. Dipersilahkan, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya dan Mas Emil pertama menyampaikan terima kasih kepada Mas Kaisang Pangarep yang sore hari ini surat keputusan dari DPP Partai Solidaritas Indonesia telah ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen DPP Partai Solidaritas Indonesia, langsung satu paket Bacagub, Khofifah Indar Parawansa dan Bacawagub Dr. Emil Elisjanto Dardak. Terima kasih Mas Kaisang, dan tentu kawan lama saya berkawan cukup lama dengan Mbak Dris, juga Mbak Isana, terima kasih. Mas Sani Budi juga terima kasih, dan Ketua DPW PSI Jawa Timur Mas Han. Ini ada skuadron cukup lengkap dari DPW PSI Jawa Timur. Semuanya terima kasih, kebersamaan yang luar biasa, garis yang sudah disampaikan oleh Ketua Umum DPP PSI bahwa ada kandidat-kandidat yang disiapkan oleh PSI untuk Jawa Timur, dan garisnya beliau adalah bagaimana semua berseiring dengan proses kemenangan kami, Khofifah Emil, dan seluruh kandidat yang disiapkan oleh PSI di Jawa Timur. Insya Allah semua dalam posisi yang bisa saling bersinergi, saling membangun efektivitas koordinasi, dan kami kembali menyampaikan terima kasih atas kepercayaan dari DPP Partai Solidaritas Indonesia. Ini ada Mas Emil, saya rasa Mas Emil yang akan menyampaikan. Mungkin ada beberapa key point yang disampaikan oleh Mas Emil Elisjanto Dardak. Silakan Mas Emil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, Ibu Khofifah, Gubernur kita insya Allah. Saya harap singkat saja, sebenarnya kami merasa berbahagia karena 5 tahun yang lalu juga ini perjalanan kita berseiring PSI dengan Khofifah Emil dan memberikan suntikan pada saat itu untuk bisa menyapa pemilih milenial, dan kami yakin semangat muda ini juga masih terjaga. Ketua umumnya adalah Mas Kaisang. Mudah-mudahan juga ini menjadi semakin antusias generasi muda di Jawa Timur, dan juga yang membahagiakan adalah akan ada sinergi di Indrapura juga ya, Ibu Khofifah. Saya suka proses manggil selalu Ibu Gub, masih karena ini bos saya dulu. Insya Allah. Jadi akan ada di Indrapura juga. PSI pecah telur menempatkan wakilnya di DPRD Provinsi Jawa Timur, dan insya Allah akan menjadi sebuah sinergi yang sangat baik. Kita ingin program-program Ibu Khofifah di periode yang sudah purna tugas ini itu bisa diperkuat lagi ke depannya, dilanjutkan. Beliau sangat mensupport banyak sekali program-program bagi generasi muda, baik itu di urban maupun di pedesaan. Jadi dan dengan bersama dengan PSI pasti kita akan bisa mendapatkan lebih banyak lagi masukan. Kira-kira itu saja tambahannya Mas Ketum. Terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan kepada teman-teman wartawan 3 penanya seputar Pilkada Jawa Timur ya. Oke, jangan yang lain-lain. 1, ada lagi? Ada 1 dulu aja. Ya, silakan Mas.
dari Jawa Pos, Mas Tio dari Jawa Pos. Ini Mas. Iya, ini pertanyaan untuk Mas Kaisen, Mas. Untuk alasan rasional Mas ketika PSI memutuskan untuk mendukung Bu Khofifah dan Mas Emil itu seperti apa dari PSI? Apakah melihat visi misi program yang sebelumnya atau mungkin ada alasan lain untuk pengembangan konstituen PSI ke depan seperti apa gitu? Itu Mas. Jadi kan sebelumnya semua ini rekomendasi ini turun karena kita mendapatkan rekomendasi dari teman-teman tingkat kabupaten kota dan provinsi. Jadi mungkin biar lebih jelas mungkin ketua PSI Jawa Timur yang bisa menjelaskan. Monggo. Ya, terima kasih. Pada dasarnya suara dari seluruh teman-teman DPD PSI se-Jawa Timur memang menyampaikan kandidat terkuat saat ini di Jawa Timur adalah pasangan Bu Khofifah dan Pak Emil, dan masyarakat kebanyakan puas dengan kinerja selama 5 tahun ini, dan masyarakat juga berharap pembangunan dan program-program yang sudah dijalankan ini dituntaskan sampai 5 tahun yang akan datang. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada lagi pertanyaan? Mau yang lain? Ya, ada lagi? Selain pilkada boleh ya? Oh, hanya pilkada Jawa Timur. Ada lagi? Ada pilkada DKI boleh nggak? Pilkada Jawa Timur. Boleh dong. Pilkada Jawa Timur. Ini ada pokok ada tamu. Oke. Terima kasih. Saya Gita Irawan dari BBBnews.com. Mau tanya terkait dengan hitungan ini, apakah ada persyaratan khusus gitu atau ada deal khusus antara PSI dan juga pasangan bakal calon gubernur DKI? Terima kasih. Gak ada sama sekali, tidak ada mahar atau apapun itu. Paling biaya yang dikeluarkan oleh Ibu Khofifah dan Pak Emil itu tiket pesawat aja ke sini. Satu lagi, terakhir. Ya, baik, selamat sore Mas, Ibu, Bapak. Saya Rehan dari Bisnis Indonesia. Ingin bertanya, kan ini dari PSI yang rekomendasikan ya. Nah, untuk mungkin tandemnya bersama partai apa gitu, apakah sudah ada gitu Mas? Terima kasih. Intinya saya akan ikut arahan dari Ibu Khofifah dan Pak Emil, mau dengan partai apapun kami akan siap. Nah pasti PSI akan selalu bersama Ibu Khofifah dan Pak Emil. Oke, sudah cukup ya teman-teman semuanya. Dan selanjutnya terima kasih atas kehadiran. Itu tadi berita terhangat selama sepekan ini. Nantikan berita lainnya di web kami di pojoknegeri.com dan di channel YouTube Pojok Negeri Media. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di Resum pekan depan.